Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang regresi. Regresi itu merupakan sebuah alat yang dapat berguna untuk meramalkan sesuatu di masa depan berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang guna memperkecil kesalahan di masa yang akan datang. Nah, secara umum ada dua macam hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu bentuk hubungan dan keeratan hubungan. Untuk mengetahui bentuk hubungan digunakan analisis regresi, dan untuk keeratan hubungan dapat diketahui dengan analisis korelasi. Berkaitan dengan analisis regresi ini, setidaknya ada 4 kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam analisis regresi. Di antaranya, yang pertama, mengadakan estimasi terhadap parameter berdasarkan data empiris. Yang kedua, menguji berapa besar variasi variabel terikat dapat diterangkan oleh variasi variabel bebas. Yang ketiga, yaitu menguji apakah estimasi parameter tersebut signifikan atau tidak. Dan yang terakhir, yaitu melihat apakah tanda dan magnitud dari estimasi parameter itu cocok dengan teori apa tidak. Uji korelasi merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel yang dimana datanya menggunakan data kuantitatif, baik itu data interval maupun data rasio. Selain digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel, antara variabel X dan Y, uji korelasi juga digunakan untuk mengetahui arah hubungan di antara dua variabel numerik, apakah itu positif, apakah itu negatif. Dapat dikatakan positif apabila variabel X mengalami peningkatan, variabel Y juga mengalami peningkatan. Dan dapat dikatakan negatif apabila variabel X mengalami peningkatan, variabel Y mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya, apabila variabel X mengalami penurunan, variabel Y mengalami peningkatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan uji korelasi. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Misalnya, apakah ada hubungan antara tingkat IQ dan nilai IPK mahasiswa terhadap motivasi berprestasi. Di sini terdapat dua variabel. Yang pertama adalah tingkat IQ dan yang kedua adalah nilai IPK mahasiswa yang dimana semuanya dapat dideskripsikan atau dijelaskan melalui data-data kuantitatif atau numerik. Langkah yang kedua yaitu menentukan batasan antara penerimaan dan penolakan. Menurut Sugiono, tentang interpretasi koefisien korelasi itu terdapat beberapa tingkatan. Di angka 0,00 sampai dengan 0,1999 menunjukkan hubungan dua variabel yang sangat rendah. Di angka 0,20 sampai dengan angka 0,3999 menunjukkan hubungan antar dua variabel yang rendah. Di angka 0,40 sampai dengan angka 0,5999 menunjukkan hubungan variabel yang sedang. Di angka 0,60 sampai dengan angka 0,7999 menunjukkan hubungan antar dua variabel itu kuat. Dan di angka yang terakhir yaitu angka 0,80 sampai dengan angka 1,000 menunjukkan hubungan antar dua variabel itu sangat kuat. Dapat disimpulkan bahwa apabila nilainya itu 5 ke bawah, maka dapat dikatakan hubungan antar variabelnya itu rendah dan dapat dikatakan sangat kuat atau mendekati sempurna apabila nilai angkanya itu menunjukkan angka 5 ke atas atau semakin mendekati 1. Langkah yang ketiga adalah melakukan perhitungan korelasi antar variabel. Langkah yang keempat yaitu membandingkan perhitungan dengan nilai tabel. Nah, di sini untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan variabel Y, ada 3 cara yang dapat dilakukan. Cara yang pertama yaitu dengan melihat nilai R hitungnya. Cara ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan R hitung dengan R tabel. Apabila nilai R hitungnya lebih besar daripada nilai R tabelnya, maka H0-nya itu ditolak, yang artinya terdapat hubungan antar dua variabel X dan Y. Apabila R hitungnya lebih kecil daripada R tabelnya, maka dapat dikatakan H0-nya itu diterima, yang artinya tidak ada hubungan antar dua variabel X dan Y. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara melihat nilai signifikannya. Apabila angkanya itu lebih kecil dari 5, maka antar dua variabel ini memiliki hubungan yang cukup signifikan. Tetapi apabila angkanya itu adalah lebih dari 5, maka antar dua variabel ini tidak memiliki hubungan yang cukup signifikan.
Cara yang ketiga yaitu dengan melihat person correlation-nya. Apabila nilainya sama dengan 0, maka antar dua variabel ini tidak memiliki hubungan. Tetapi apabila angkanya itu adalah tidak sama dengan 0, maka antar dua variabel ini memiliki hubungan. Dan langkah yang selanjutnya adalah mengambil dan menarik kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan proporsi keragaman atau variansi total perubahan Y yang dapat dijelaskan oleh nilai perubahan X melalui hubungan linear. Jadi, koefisien determinasi juga dapat diterangkan dengan perubahan yang lain. Kemudian, berikut terdapat rumus koefisien determinasi, yaitu R squared atau yang dinotasikan dengan R kuadrat sama dengan JKR yang merupakan jumlah kuadrat yang dijelaskan oleh regresi dibagi JKT yang merupakan jumlah kuadrat total sama dengan sigma dalam kurung kuadrat ramalan respon ke I dikurangi rata-rata yang kemudian dibagikan dengan sigma dalam kurung kuadrat observasi respon ke I dikurangi rata-rata. Saya akan menjelaskan tentang materi uji serentak atau uji ANOVA, dikenal dengan uji T dan uji F. Uji ANOVA atau uji serentak ini merupakan metode yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel yang terkait secara bersama-sama. Langkah-langkah untuk mencari uji serentak ini ada 5 tahapan. Yang pertama adalah menentukan hipotesis, yang kedua dengan menentukan wilayah kritisnya, yang ketiga dengan menentukan daerah keputusan, yang keempat menentukan statistik uji. Setelah kita mendapatkan statistik uji, kita dapat mengambil keputusan. Untuk menentukan statistik uji pada uji ANOVA atau uji serentak ini dapat dibantu dengan melakukan uji T dan uji F. Saya akan memberikan contoh uji T dan uji F sebagai berikut. Oke, di sini saya bakal jelasin tentang pengertian daripada uji F dan uji T. Uji F dan uji T ini merupakan cara untuk mencari hasil dari uji ANOVA atau uji serentak yang tadi jelasin tahap-tahapannya ada di PowerPoint. Yang pertama kita bahas adalah uji F. Pengertiannya itu, uji F ini biasanya digunakan dalam percobaan group sampling atau juga subgroup sampling. Uji F ini biasanya digunakan untuk membandingkan antara dua atau lebih perlakuan kelompok atau objek data yang masing-masing perlakuannya itu dilakukan secara berulang. Di sini ada contoh soal dari uji F. Ada 5 siswa yang mengikuti ujian bahasa Inggris, yaitu nilainya adalah listening, reading, dan speaking. Mereka mendapatkan nilai dengan interval skor dari 1 sampai dengan 20. Nilainya ada di tabel ini. Nilai yang pertama X1, X2, X1, X2, X2 kuadrat, X3, X3 kuadrat di masing-masing kolom listening, reading, dan speaking. Untuk siswanya dilambangkan dengan A, B, C, dan E. Di sini ada TK dan NK X kuadrat. TK ini adalah total kolom dan NK ini adalah nilai kolom. Di sini juga ada soal yang menjelaskan DK pembilang, yaitu K-1 sama dengan K-1 sama dengan 2, dan DK penyebutnya N-K sama dengan 15 dikurangi 3 sama dengan 1. Dari tabel ini yang harus kita cari dulu adalah nilai JKA. Rumusnya itu adalah sigma TK kuadrat dibagi NK dikurangi sigma X kuadrat dibagi nilai total N. Nilai TK kuadrat kita dapat dari masing-masing listening, reading, dan speaking daripada X yang biasa yang bukan dikuadratkan, yaitu X1, X2, dan X3. Ada 62, 65, dan 35 masing-masing di kuadrat, terus dibagi dengan NK. NK itu nilai kolomnya masing-masing 5. Semuanya dijumlah terus dibagi dengan IX kuadrat, itu adalah total daripada TK, total kolom 162, dan 162 kuadrat ini dikurangi dengan total N 15. Hasilnya 1858,8 dikurangi dengan 1749,6 mendapatkan hasil 109,2.
Selanjutnya kita mencari nilai KMA. Nilai KMA kita dapat dengan membagi nilai JKA dengan K-1. Nilai JKA-nya adalah 109,2 yang tadi di atas kita cari. Terus K-1-nya kita dapat dari nilai yang ada di soal. K-1 sama dengan 3 min 1 sama dengan 2. Berarti 109,2 dibagi 2 hasilnya 54,6. Nilai yang selanjutnya kita mencari nilai JKK. Sigma X kuadrat dikurangi Sigma TK kuadrat dibagi NK. Sigma X kuadratnya nilainya ada di dalam kolom ini, Sigma X kuadrat 2044 dikurangi dengan 62, 65, 35 kuadrat dibagi 5555, hasilnya itu sama kayak gini, 1858,8. Jadi JKK itu 2044 dikurangi 1858,8, hasilnya 185,2. Terus lanjut mencari nilai KMK. KMK itu rumusnya JKK dibagi dengan N-K. Nilai JKK-nya itu 185,2 dibagi dengan N-K. N-K nilainya didapat dari soal yang ada di sini. N-K sama dengan 15 min 3 sama dengan 1. Jadi JKK itu KMK 185,2 nilai JKK-nya dibagi dengan 15 min 3 berarti 12. Hasilnya 15,43. Selanjutnya mencari nilai JKT atau rumusnya Sigma X kuadrat dikurangi Sigma X kuadrat per N. Sigma X kuadratnya tadi sama kayak di atas, ada di tabel. Ini di kolom tabel yang ini. Nilainya 2044. Ya, 2044. Terus ya X kuadratnya itu 162 kuadrat per 15. Nilainya juga ada di tabel. Hasilnya 294,4. Nah, untuk mencari kevalidan JKT ini bisa dengan rumus yang lebih mudah, yaitu JKA ditambah JKK. JKA-nya itu tadi 109,2 ditambah JKK-nya itu 185,2, hasilnya 294,4. Hasilnya sama. Nah, setelah mencari nilai-nilai itu, kita mencari F hitungnya. F hitung rumusnya itu adalah KMA dibagi KMK. KMA-nya itu 54,6 dan KMK-nya itu 15,43. Hasilnya 3,54. Yang artinya F hitung lebih kecil daripada F tabel. Maka H0 diterima dan HA-nya ditolak. Artinya tidak ada pengaruh pada skor 3 jenis ujian bahasa Inggris dari kelima siswa tersebut. Selanjutnya kita bahas tentang pengertian UGT. UGT ini merupakan uji signifikasi individual atau yang lebih dikenal dengan uji statistik. T merupakan proses analisis data yang dilakukan secara parsial. Selain itu, UGT juga digunakan jika nilai parameter sudah diketahui atau ditentukan dan data terdistribusi dengan normal. UGT ini dibagi menjadi 3 jenis, ada UGT sampel, terus 2 sampel berpasangan, dan sampel bebas. Nah, rumusnya adalah T sama dengan R akar N-2 dibagi akar 1 R kuadrat sama dengan T beta N per S beta N. Keterangannya, T-nya ini sebagai nilai signifikan atau T hitung yang tadi kita cari di bisa dengan F hitung sama kayak F hitung yang kita cari di uji F. Kalau ini kan uji T, jadi ini T hitung yang nantinya dibandingkan dengan T tabelnya. Selanjutnya R-nya ini pengertiannya ada koefisien korelasi dan N itu banyaknya sampel, beta N adalah koefisien regresi setiap variabelnya, S beta N adalah standar error setiap variabel. Nah, itu kan untuk yang uji satu sampel, yang ini untuk yang
uji dua sampel berhubungan atau berpasangan. Rumusnya adalah T sigma D dibagi dengan akar daripada N dikali sigma X D kuadrat dikurangi sigma D kuadrat dibagi dengan N-1, dimana D besarnya ini merupakan selisih nilai kelompok 1 dan kelompok 2 karena kan ada dua sampel berhubungan. Terus N kecilnya adalah ukuran daripada sampelnya. Dan kriteria ujinya itu adalah koefisien sigma dengan nilai 0,5 dan DK-nya adalah N-2. Pada syaratnya sebagai berikut: jika sigma kurang dari 0,05 dan T hitung lebih besar daripada T table, maka H0-nya itu terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen yang terhadap dependent tabel. Jika sigma-nya lebih besar daripada 0,05 dan T hitungnya lebih kecil daripada T table, maka H0-nya itu terdapat pengaruh yang tidak signifikan. Di sini ada contoh uji T. Ada 5 wanita berusia 30 tahun yang sedang menjalani program diet dengan aturan makan yang sama, berat badan yang yang ditimbang di awal dan setelah 3 bulan diet berjalan. Ini merupakan contoh uji T yang satu sampel. Nah, T-table-nya kayak gini nih. T-table-nya itu dari soal yang mana T sama dengan dalam kurung 1-1 dibagi 2 sigma dikali dengan N-1 sama dengan T 0,975 dikali 4 hasilnya 3,9. Hasilnya aja kita lihat ya, 3,9. Ini tabelnya. Tadi kan ada 5 wanita berusia 30 tahun. Pesertanya dilambangkan dengan huruf KLMNO dan bulannya ini di awal dan 3 bulan setelah diet berjalan, bulan 1 dan bulan 10. Nilai-nilainya 120, 110 sampai 75, 72 seterusnya. Nilai N-nya sama dengan 5 karena tadi ada 5 wanita, sampelnya ada 5, jadi nilai N-nya 5. Rumusnya sama dengan yang ini. Nah, kita masukkan satu-satu. Sigma D-nya itu 32. Yang ini sigma D 32. Terus dibagi dengan akar daripada S sigma X D kuadrat dikurangi sigma D kuadrat dibagi N-1. Sigma X D kuadratnya itu nilainya 240, ada di tabel. Terus sigma D kuadratnya nilainya 32, yang ini dikuadratkan terus dibagi dengan S-1, dibagi N-1, N-nya 5-1, berarti 5-1. Hasilnya 32 dibagi akar 1200 dikurangi 1024 dibagi 4 sama dengan 32 per akar 44 sama dengan 32 per 6,63, hasilnya 4,83. Maka T hitungnya itu 4,83 dan T table-nya 3,9, yang artinya T hitung lebih besar daripada T table, maka H0-nya ditolak. Kesimpulannya berarti tidak ada perbedaan berat badan wanita antara sebelum atau sesudah diet selama 3 bulan. Bisa diartikan juga diet selama 3 bulan itu tidak berpengaruh nyata terhadap berat badan wanita yang diuji. Kesimpulannya, uji F dan uji T ini sebenarnya digunakan untuk mengukur besarnya perbedaan. Untuk uji F, mengukur dan menghitung besarnya perbedaan varian antara dua atau beberapa kelompok uji, sedangkan untuk uji T lebih digunakan untuk mengukur dan menghitung perbedaan dari dua atau beberapa rata-rata antara kelompok. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai uji F dan uji T yang ada kaitannya dengan uji ANOVA atau uji serentak.
Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dan menjelaskan mengenai bab uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas sendiri sering terjadi jika di antara variabel bebas yang bertanda X saling berkorelasi sehingga tingkat penelitian pemerkiraan semakin rendah. Uji multikolinearitas sendiri, terutama yang berat, dapat mengubah tanda koefisien regresi yang seharusnya bertanda X menjadi positif, berubah menjadi negatif, atau sebaliknya. Lalu untuk memperoleh uji-uji regresi sendiri dalam uji multikolinearitas, langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, melakukan model lengkap Y, yaitu F dikali dengan X1 hingga Xn, sehingga kita mendapatkan R². Lalu yang kedua, melakukan regresi X1 terhadap seluruh X lainnya, maka diperoleh nilai RI². Regresi ini disebut dengan auxiliary regression. Dan yang terakhir yaitu membandingkan nilai R dengan R². Hipotesis yang dapat dipakai adalah HO diterima apabila R kurang dari R². Model pertama berarti tidak terjadi multikolinearitas. Dan H1 diterima apabila R lebih dari R². Model pertama berarti terjadi masalah terhadap uji Uji heteroskedastisitas ialah suatu kondisi di mana sebaran atau variabel tidak konstan sepanjang observasi, di mana jika harga X makin besar, maka sebaran Y makin lebar atau sempit. Cara menguji heteroskedastisitas ialah dengan uji White, yaitu pertama, lakukan regresi model yang dimiliki dan didapatkan nilai residual untuk estimasi error. Yang kedua, lakukan regresi auxiliary yang didapatkan dari nilai R kuadrat. Lalu dari regresi ini dihitung X kuadrat dengan rumus N dikali X dikali X kuadrat. Lalu yang ketiga, dibandingkan X kuadrat dari regresi di atas dengan nilai chi-square derajat bebas 2 dan alpha 1%. Uji autokorelasi ialah sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Konsepnya ialah jika terdapat autokorelasi, maka nilai parameter B1 dan B2 yang diperoleh tetap linear dan tidak bias. Namun, jika varians atau SB1 dan SB2 bias, artinya parameter tidak efisien. Akibatnya, uji signifikasi variabel yang dilakukan dengan uji T, di mana nilai T sama dengan B per S, tidak bisa ditentukan.